Halo teman-teman semua. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan kami teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, pada kesempatan video kali ini, kami akan melakukan presentasi, yaitu presentasi tentang aplikasi gerbang logika, yang merupakan bagian dari penugasan pada mata kuliah Sistem Digital RB, dan kami berasal dari kelompok 10 dengan dosen pengampu, Bapak Sabar, dari program studi teknik elektro Institut Teknologi Sumatera dengan anggota kelompok yaitu ada Ahmad Razin Zaran dengan NIM 121 130 dan saya sendiri Yusuf Enu Tagalung dengan NIM 121 130 dan rekan saya Muhammad Fajar Dia Ulhak dengan NIM 121 130 dan rekan saya Yufa Frazrian dengan NIM 121 130 dan kami akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi gerbang logika. Jadi kami akan menggunakan beberapa aplikasi gerbang logika dan mensimulasikannya kepada teman-teman sekalian melalui video kali ini. Harapannya rekan-rekan sekalian dapat mengetahui cara dan kiat untuk menggunakan aplikasi gerbang logika. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi gerbang logika dan saya akan mensimulasikannya dengan aplikasi Proteus 8 Demonstration. Oke, rekan-rekan sekalian, em, sebelum kita membuat simulasi ini, kita harus menginstal aplikasi Proteus 8 terlebih dahulu. Nah, saat sudah terinstall, mungkin kita bisa menggunakannya. Saya akan share screen untuk mendemonstrasikan penggunaan aplikasi ini. Baik, rekan-rekan sekalian bisa melihat tampilan di sini mungkin saat sudah berada di halaman awal, rekan-rekan nanti bisa masuk dan membuat new project untuk melakukan percobaan dengan aplikasi ini. Yang pertama sebelum kita memulai percobaan, kita harus mencari mencari barang-barang atau alat dan bahan yang kita gunakan atau sirkuit-sirkuit yang kita gunakan. Kalau kali ini kita akan menggunakan gerbang logika and or, lalu ada not. Kita bisa mencari not di sini karena saya belum mencari not. Kita bisa mencari not. Kita bisa mencari um, not none. None saya sudah ada. Lalu ada nor. Kita bisa menggunakan core, XOR, XOR. Kita cari dulu. Oke, ada di sini. Lalu ada sementara itu dulu. Nanti kita coba menggunakan ini untuk em, satu persatu dan kita bisa menggunakan rangkaian logikanya. Baik, kita pertama membuat ini terlebih dahulu. Kita menggunakan pertama kita menggunakan n terlebih dahulu. Kita gunakan n, masukkan n di sini. Lalu kita masukkan logic state atau em, untuk sakarnya istilahnya. Untuk kita mengetahui nilai 0 dan satunya. Ini lalu kita langsung juga di ujung-ujung sini. Oke, kita boleh pasangkan kabel ke bagian ini. Sorry. Oke. Lalu untuk mengetahui hasilnya, kita akan menggunakan lampu LED. Lampu LED yang kita gunakan bisa maaf, kita pasang di sini. Kita mencari LED, saya tadi juga sudah mencari, dan LED berwarna biru. Oke, bisa kita gunakan pada sirkuit ini. Karena ini tidak bisa tersambung, kita bisa rotate, rekan-rekan sekalian. Rotate anti clockwise. Oke, masukkan ke sini. Lalu karena kita menggunakan LED, kita membutuhkan ground. Jangan kita cari pada di sini, pada ini. Maaf, bisa kita langsung masukkan saja. Seperti biasa kita rotate anti clockwise. Oke. Oke, karena kita sudah membuat rangkaian nih, kita bisa langsung dicoba dengan mencet apa tombol ini. Baik. Ini rekan-rekan ini 0 0. Dalam tabel kebenaran n, dia kedua-duanya harus sama. Karena dia ini 0 0, maka di sini hasilnya 0. Lalu kalau misalnya dia 1 1 dan ini berbeda, ini juga hasilnya salah, tidak bisa. Kalau dia 1, nah dia berwarna satu satu sesuai dengan tabel kebenaran yang ada pada um, presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak. Lalu um, yang kalau misalnya ini 1 0, nah dia akan mati. Kalau udah 0 0,
dia akan tetap mati. Kalau dia 1-1, dia akan hidup. Mengapa hidup? Karena gerbang N kedua unsurnya harus sama. Harus sama. Karena dia 1-1 makanya dia hidup. Atau bernilai 1. Lalu kalau dia 0-0, dia akan bernilai 0. Sedangkan kalau dia 0-1, dia tetap tetap 0. Dan juga begini, dia tetap 0. Oke, ini untuk gerbang logika N. Kita bisa stop dulu. Lalu kita lanjut menggunakan yang lain. Setelah N kita gunakan yang OR. Yang OR kita bisa cari kembali di sini. Oke, kita ganti rekan-rekan sekalian. Kita ganti. Oke. Oke. Replace komponen OR place new. Oke. Kita replace karena dengan OR. Kalau OR dia salah satu saja bernilai iya, maka dia akan di sini terjawab iya, atau kalau dia salah satunya saja sudah satu, maka dia akan satu. Oke, kita lihat. Belum saya run ya. Kita run dulu. Oke, karena dia satu. Nah, ya begitu. Ya. Dan kalau dia kita matikan, pokoknya dia harus dari skala satu komponen dia harus ya atau menyatakan satu atau menyatakan hidup on gitu. Nah, kalau dia ini mati. Berbeda dengan N tadi, yang N kedua komponennya harus sama. Dan kalau yang ini satu saja sudah bisa. Ini untuk yang OR kalian sekalian. Boleh kita ganti lagi. Setelah yang OR kita menggunakan komponen NOT. NOT dia akan mencetak hasil kebalikannya. Nah, karena NOT ini dia hanya butuh satu, kita bisa buat di tempat yang baru rekan-rekan sekalian. Oke, kita masukkan LED. Nah, kembali menggunakan LED blue di sini. Oke, kita rotate lagi. Setelah kita rotate, kita cari ground. Logic state dulu, logic state. State di sini. Nah, setelah logic state kita menggunakan ground untuk ya karena ini bersifat apa LED ya. Oke, kita bisa langsung play. Keren. Oke, karena dia ini nol atau mati, dia akan hidup. Kalau dia ini hidup, dia akan mati. Dia bersifat kebalikan dari inputnya. Outputnya bersifat kebalikan dari inputnya. Lalu, kita menggunakan NaN. NaN adalah gabungan dari not dan N. Oke, mana NaN-nya? Oke, kita stop dulu terlebih dahulu. Kita buka NaN. Oke, kita buka NaN. Kita ganti di sini. Oke, replace lagi ya. Kita boleh, karena kalau dia nanti gerbang NaN itu nanti keluar di N kan dulu, setelah di N kan dia akan dibalikan seperti ini. Kita boleh run dulu. Baik, nah ini 0 dia di N kan akan bernilai 0. Nah baru kita notkan lagi, kita balikan seperti diinversikan, jadi dia hidup. Nah kalau ini dia akan tetap hidup. Kenapa? Karena 0 dan 1 dia bernilai 0. 0 dan 1 bernilai 0 dan 0 dibalikan menjadi 1. Lalu kalau dia 1 dia akan mati. Kenapa? Karena 1 dia bernilai 1 dan A di N kan dengan B dia bernilai 1 dan kalau dia diinversikan dia akan berbalik. Jadi dia bersifat 0. Menghasilkan outputnya 0. Ini untuk yang N rekan-rekan sekalian. Lalu setelah yang N kita bisa menggunakan NOR. Kita ganti lagi gerbang logika NOR seperti ini, kita replace lagi, kita langsung play lagi. Nah, NOR ini adalah gabungan OR dan NOT. Jadi dia kalau yang tadi kan N dia kedua komponen yang sama dan setelah dilakukan hasil dari N baru dinotkan, sedangkan kalau NOR dia gabungan NOT dan OR. Karena dia gabungan NOT dan OR berarti kita akan melihat hasil OR terlebih dahulu baru kita notkan. Yang OR dia kedua komponennya, oke kita play kan, oh sudah play ya, oke. Kedua komponennya kalau dia bersifat, nah kita lihat ulang dari 0 0 dia nilainya 0 dari OR-nya, setelah diinversikan jadi 1, makanya dia hidup. Nah kalau dia 01 dia bernilai 1 setelah diorkan, karena kan kalau OR asal 1 saja sudah terpenuhi, maka dia akan bersifat sesuai dengan hasil tadi itu. Kalau dia 0 dan 1 berarti dia bernilai 1. Nah, karena dia
bernilai 1, maka dia dibalikan jadi 0. Begitu sebaliknya. Oke. Lalu kalau dia 1 gitu. Nah, kalau dia 0 dia hidup. Kalau dia 1 dia bernilai 1 nantinya kan. Setelah 1 dia dibalikan lagi 0. Begitu untuk yang NOR. Oke, kita swap lagi. Oke, selanjutnya kita akan menemukan hasil dari yang setelah 0 kita menggunakan yang XOR atau kita bisa lihat ini. Kalau dia akan mempunyai nilai output 0 jika inputnya sama. Kalau dia inputnya sama, dia akan 0. Kalau dia inputnya berbeda, dia akan 1. Kita replace lagi. Nah, kita hidupin lagi ya teman-teman. Nih, dia 1 1, dia mati 0. Kalau dia 1 0, dia hidup. Pokoknya harus ada yang beda. Kalau dia 0 0, dia mati. Kalau dia 0 1, nah dia hidup. Itu untuk yang XOR. Itu untuk aplikasi yang Proteus 8 demonstration. Baik, terima kasih. Kita akan em, melanjutkan ke aplikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Diul Haq, NIM 12 11 30 11 3, dari kelompok 10 Sistem Digital. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi rangkaian elektrik menggunakan aplikasi Cedar Logic Simulator. Baik, akan saya mulai pada pertemuan sebelumnya. eh, Pada pertemuan sebelumnya yaitu mempelajari tentang gerbang logika. Gerbang logika adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Dan gerbang logika memiliki macam-macam atau jenis-jenisnya. Contohnya seperti gerbang logika AND, terus gerbang logika OR, terus ada NOT, ada gerbang logika NAT, terus gerbang logika NOR. Nah, dan di sini akan saya langsung mulai bagaimana cara menggunakan aplikasi Cedar Logic Simulator untuk membuat sebuah simulasi rangkaian. Yang pertama, yang pertama yaitu jenisnya itu adalah gerbang logika NAT. Di sini seperti yang bisa kita lihat di aplikasinya banyak memiliki fitur-fitur menarik. Seperti ini ada basic gates, ada invert dan connect, ada input output, decoration, mix, and add and compare, flip flops, register, RAM and room, ada chips. Nah, terus kita mulai saja. Yang pertama cara membuat simulasi rangkaian yaitu adalah yang pertama kita ambil dulu, kita cari gate-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara membuat simulasi rangkaian tentang gerbang logika N. Terus ini kita cari gatesnya, terus kita tarik ke tengah. Nah, selanjutnya kita cari atau kita ambil input dan outputnya. Nah, ini yang hitam ini namanya input. Kita tarik. Ini input A, ini input B. Terus yang warna hijau ini output atau LED untuk menentukan apakah simulasi ini berhasil atau enggak. Ya, ditandakan dengan merah. Kalau misalnya output yang warna merah, itu tandanya berarti LED-nya menyala. Terus selanjutnya kita hubungi input ke gate, kita tarik. Terus kita hubungi gate ke output. Nah, terus gerbang logika N itu adalah gerbang N akan mempunyai nilai output bernilai 0 apabila semua inputnya bernilai 1. Selain itu outputnya akan bernilai 0. Maksudnya ialah jika inputnya 0 atau nggak hidup dan input B juga 0, maka hasilnya 0, nggak hidup juga. Nah, dan jika inputnya 0, input A nya 0 dan input B nya 1, maka
outputnya juga nggak menyala, hasilnya juga nol. Nah, ada selanjutnya jika input A yang satu dan input B yang nol, maka hasilnya juga LED nya nggak akan menyala atau hasilnya adalah nol. Nah, dan yang terakhir, jika input A yang satu dan input B yang satu, maka outputnya adalah satu atau hasilnya satu, yang berarti LED nya menyala. Gitu. Terus kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR. Seperti cara sebelumnya, pertama kita ambil cara kita cari gate-nya, gerbang logika OR, ini kita tarik ke tengah, terus kita cari input dan outputnya, ini input A, ini input B, dan terakhir adalah output. Terus kita tarik garisnya, kita hubungkan ya, kita hubungkan. Nah, setelah itu kita baca keterangannya. Gerbang OR akan mempunyai output bernilai 0 apabila semua inputnya bernilai 0. Selain itu, outputnya akan bernilai 1. Nih, kita lihat tabelnya. Jika input A-nya 0 dan input B-nya 0, maka hasilnya juga 0 atau LED nggak akan menyala. Dan jika input A-nya 0 dan input B-nya 1, maka LED menyala karena seperti yang dideskripsikan bahwa gerbang OR akan mempunyai output 0 apabila semua inputnya bernilai 0 atau jika semua inputnya 0 maka nilainya juga akan 0. Tapi kalau misalnya salah satu yang hidup, misalnya A yang hidup nih, maka hasilnya juga satu hidup. Itu. Nah, dan yang terakhir, jika ya inputnya sama-sama hidup kedua-duanya, maka hasilnya juga satu. Terus contoh berikutnya itu adalah not. Not ini adalah variabel X adalah X atau X action. Nah, kita masuk aja nih. Maksud not itu ialah not itu adalah hasil kebalikan dari hasil get awal. Contohnya nih, not itu tanda not itu yaitu adalah titik. Misalnya nih ada nih contohnya nih itu adalah get nat. Nat ini adalah gabungan dari n get n yang ini sama digabungkan sama not. Not itu titik nih, titik yang di sesudah get. Nah, output gerbang not adalah kebalikan dari inputnya. Jika inputnya high, maka outputnya low. Kebalikannya. Jadi, misalnya contohnya nih, kalau misalnya hasilnya 0, kalau misalnya hasil get atau gerbang logika n itu hasilnya 0, kalau ditambahkan not, maka hasilnya adalah 1. Jika begitu juga kebalikannya, jika hasilnya 1, jika ditambahkan not, maka hasilnya adalah 0. Ini kita masuk contoh ya, gerbang logika NAT. Gerbang logika NAT adalah gabungan gerbang n dan not. Ini kita gitu ya. Kita kasih contoh nih. Kita hapus dulu yang nggak guna ya. Nih, lihat. Nah, ini yang di atas, ini adalah gerbang logika N. Dan di bawah adalah gerbang logika N yang ditambah not. Nah, kita ambil on input on outputnya dulu. Sini. 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Ini kan inputnya kita lihat gerbang N, gerbang logika N. Kita lihat nih, inputnya ini kan nggak menyala nih, kedua-duanya nih, karena nggak menyala hasilnya kan 0. Nah, sedangkan yang gerbang logika NAT yaitu adalah gabungan dari gerbang logika N dan NOT, walaupun kedua-duanya tidak menyala, tapi LED-nya hidup karena dengan adanya NOT maka hasilnya adalah kebalikan. Contohnya nih, kebalikan nih. Gerbang NAT ini hasilnya itu kebalikan dari gerbang N ini. Kalau misalnya kan gerbang N-nya hidup, maka gerbang NAT-nya mati. Itu.
Nih contohnya nih ya. Nih contohnya kita matikan dulu. Nah, jika kita lihat tabel ya. Jika inputnya nol, input A nya 0 dan input B nya 0, kalau di gerbang N maka hasilnya adalah nol. Tapi karena ada not, hasilnya satu nih. Satu LED-nya menyala. Nah, itu yang kedua. Jika input A yang 0 dan input B yang 1, 0 dan B yang 1. Nah, kalau hasilnya itu adalah 0, tapi karena ada not, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga sebaliknya, jika A-nya hidup, B-nya mati, dan A-nya hidup, B-nya mati, hasilnya itu 0. Tapi karena ada not, maka hasilnya itu adalah 1. Dan jika kehidup keduanya, nah, hasilnya itu adalah satu, tapi karena ini lubang logika not itu ada tambahan not, maka hasilnya adalah nol. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan materi dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, halo rekan-rekan semua, kembali lagi kita akan melanjutkan em, simulasi menggunakan aplikasi gerbang logika yang lain. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Logic Gate Simulator. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Dulu. Mungkin kita akan kali ini kita akan menggunakan Logic Gate Simulator. Oke. Nah, di sini rekan-rekan sekalian kita dapat melihat bahwa tampilannya seperti ini. Ada eh, tempat untuk kita bekerja nih di sini. Nah, kita ada di sini ada basic gates, compound gates, ada I or O gates. Nah, di sini. Nah, kita bisa gunakan ini nih, rekan-rekan sekalian. Nah, yang pertama kita akan langsung masuk ke bagian yang N. Yang N itu di sini kita bisa gunakan yang ini. Bisa gunakan yang ini di sini. Nah, lalu kita bisa setelah kita ini kita bisa nyambungkan dengan kabel istilahnya ya. Di bagian sini bisa. Terus sebelumnya kita buat dulu bagian ini kita buat saklarnya. Di sini satu, di sini satu kita hubungkan dengan hubungnya. Oke, hubungkan. Dia lebih kayak fleksibel gitu ya kabelnya. Lalu kita buat lampu LED-nya. Oh sorry, taruh di sini. Kita mau buat di sini coba ya. Kita. Oke. Kita masuk ke gerbang logika dan kita mau coba nih. Coba lihat dulu kalau dia ini kan dia nggak ada remnya. Oke. Kalau kita bisa lihat di sini rekan-rekan sekalian, dia N. Yang N itu seperti yang sudah saya jelaskan juga, dia keduanya harus benar-benar sama. Kalau dia 00, dia hasilnya akan 0, tapi kalau dia 01, hasilnya akan 0. Dia hasilnya 10, dia akan hasilnya akan 0, dia 11, dia hasilnya akan 1. Kita lihat di sini dia dalam posisi 00 atau off off. Dalam posisi off off, dia akan bernilai 0 juga. Kalau dia ada 01. Nah, di sini dia satu yang on, dia tetap 01. Yang kita balik lagi, dia tetap 0. Kalau dia dua-duanya, dia akan bernilai 1. Ini untuk gerbang yang N rekan-rekan sekalian. Bisa kita ubah dulu. Setelah yang N kita bisa menggunakan yang OR. Yang OR itu yang ini. Yang ini. Ini yang NOR, sorry. Yang NOR. OR itu yang lain. Bisa di replace gak ya? Jadi bisa. Bukan. Oh, tidak bisa. Oke, tidak bisa. Oke, kita putus dulu ya. Kita coba gabung ke sini. Sini, aduh, langsung ngalir alirannya ini. Oke, kita matikan dulu. Ini kita hubungan ini pas dulu. Nah, kita langsung ke sini. Oke, kita hubungkan. Nah, ini kalau OR dia asal bernilai satu saja yang yang satu dia nilai satu. Nah, ini begitu.
Itu untuk yang OR. Dia yang penting salah satu unsurnya atau salah satu komponennya itu bernilai satu. Makanya dia semuanya akan outputnya bernilai satu. Yang penting inputnya salah satu saja sudah ada satu, maka dia outputnya akan satu. Selain itu kita ganti lagi, ganti dulu. Ini disingkirin dulu. Oke, setelah yang itu kita bisa menggunakan yang not. Yang not itu yang ini. Dan dia berada di basic gates ya. Apa yang dasar-dasar. Oke, yang not kan hanya satu ya. Kok nggak bisa? Kita hubungin lagi. Kita coba buat kalau yang jauh. Wow, kok nggak bisa? Oh, harus begini. Oke, sini. Nggak bisa sih. Apa sih? Maaf, maaf. Oke. Nah, dia kalau biar ini inputnya satu nih. Dia outputnya akan nol. Kalau dia inputnya nol, outputnya akan satu. Tuh, untuk yang ini. Kita ganti lagi. Oke, kita ganti lagi. Jangan ini. Kita ganti yang ini. Setelah yang not, kita mengganti dengan yang nan. Apakah di sini ada? Oke, di sini ada kan. Oke, kita langsung kabelkan saja. Kita hubungkan saja. Udah selesai menghubungkannya. Oke, saya pakai touchpad saja kalau tidak. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, dapat ya. Kalau nah ini dia akan bernilai kebalikannya. Kalau ini kan n kan. Ini kan ada bernilai nol 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 dengan nol nol. Sedangkan nol dibalikan satu. Jadi kan n kan kedua komponennya harus sama. Kalau dia nol dengan nol, dia akan bernilai satu. Kalau dia bernilai satu, maaf, kalau dia nol dengan nol, dia akan bernilai nol. Kalau dia dibalikkan lagi, diinversikan dengan nol, dia akan bernilai satu. Jadi yang nan itu dia di n-kan dulu, setelah di n-kan dia dinotkan. Oke, untuk yang ini sudah. Lalu kita ganti. Ini kan kalau kita sudah memakai yang nan, kita mau mencoba yang sebentar. Kita mau coba yang ini. Nah, kita mau coba yang nor. Yang nor itu bentuknya seperti ini, kalau tidak salah. Oke, benar ya. Kita hubung-hubungkan saja nih. Oke, kita hubungkan ke lampu ya. Oke. Bagaimana ini? Waduh. Oke, nah ini hampir mirip dengan tadi, cuman bedanya di OR dan N-nya doang. Kalau yang di yang apa? Yang di ini kan 00 nih, inputnya 00. 00 dimasuk hasil dari N dari OR-nya dia 0. Nah, 0 diinversikan dia satu. Nah, kalau dia 01, 01 setelah di OR kan, 01 setelah di OR kan bernilai satu. Setelah satu dia diinversikan jadi 0. Lalu kita balik lagi seperti ini. Tidak sama, tidak beda. Lalu kita saat ini. Nah, satu-satu satu-satu diorkan kan karena mereka komponennya sama, jadi satu-satu itu bernilai satu. Nah, satu setelah diinversikan lagi, dia bernilai nol. Gitu. Itu untuk yang NOR. Lalu kita coba lagi yang satu lagi yang kita luar nih. Oh, tadi kita terus dulu. Oke, kita terus dulu. Kita buka yang ini. Ini apa ini? Ini ekspor. Nah, ekspor kita masuk koneksiin lagi. Mana ini? Oke. 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 Nah, ini XOR dia akan bernilai 0 jika outputnya sama. Pokoknya dia ingat saja kalau dia sama, dia pasti 0. Tapi kalau dia berbeda, nah dia akan satu. Ini sama, dia 0. Dia satu, ada yang berbeda, dia akan bernilai satu. Kalau dia ada yang sama, dia akan 0. Begitu. Nah, nih. Nah, ini untuk aplikasi Logic Gate Simulator. Jadi setiap 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 aplikasi gerbang logika memiliki perbedaan masing-masing dalam penggunaannya. Jadi ada perbedaan dalam penerapannya. Oke, saya izin share screen. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Besar harapan kami rekan-rekan sekalian dapat mengetahui cara atau dasar-dasar saja untuk menggunakan aplikasi gerbang logika. Dan kami harap rekan-rekan sekalian dapat mengerti, dapat memahami cara penggunaan aplikasi gerbang logika melalui
melalui tayangan video yang kami unggah pada kesempatan kali ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata ataupun dalam kesalahan penggunaan penyampaian materi, penyampaian simulasi. Kami harap rekan-rekan sekalian dapat memberi kritik dan saran kepada kami agar selanjutnya kami dapat menyampaikan, kami dapat mempresentasikan hal ini dengan lebih baik lagi. Akhir kata, sampai jumpa.